Fenster auf. Aber diese Fenster, wo ist diese Fenster? Du musst auch mit eigenen diese Verhalten suchen. Jadi istri bilang, misalnya lagi benar-benar lagi sedih, lagi hancur kayak gitu, nangis boleh, apa mau numpahin emosinya juga boleh, cuman jangan nyerah. Daphne Afghan, itu yang penting jangan nyerah. Nah nanti bisa berdoa dari hati yang paling dalam, 100% berdoa ke Allah. Jadi bilang kayak Allah, aku butuh banget bantuan. Nah, Allah pasti dengar. Karena istri bilang nggak mungkin Allah itu nutup pintu dan nutup jendela. Jadi mungkin pintunya ditutup tapi jendelanya masih dibuka. Nah, hanya kita mesti tahu jendelanya di mana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sahabat Ngaji Cerdas, balik lagi bersama saya dan Fatih, tentunya di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah mencerdaskan umat bagi mereka yang mau berpikir tentunya. Alhamdulillah, sahabat Ngaji Cerdas, pada kesempatan yang sangat mungkin baik ini, Allah mudahkan kami dan tim Ngaji Cerdas untuk mengunjungi salah satu mu'alaf, Masya Allah. Dan ini mu'alafnya bukan dari lokal, tapi ini dari luar Indonesia nih, Masya Allah. Dari China. Nah, dari China ya. Ya adalah kalau biasa dipanggil apa nih? Ci Weiwei apa Mbak Jahar apa? Katanya Fatimah. Panggilnya Fatimah kalau di keluarga. Oh, iya. Mbak Fatimah Zahra. Fatimah Zahra, Masya Allah. Namanya bagus. Iya. Pemberian siapa tuh? Kalau apa sendiri apa? Dari Ustadz yang mualafin. Oh, Masya Allah. Nah, ini kan mualafnya di Indonesia apa di sana waktu itu? Di Indonesia. Di Indonesia ya. Nah, 17. kita pengen tahu nih perjalanannya gimana sih? Mungkin kan ya, mungkin dari awalnya, mungkin sebelum mengenal Islam gimana gitu ya, historisnya gimana tuh? Pasti ada punya pandangan kah? Ada apa gitu? Terkhusus lagi lama di Cina kan gitu ya? Lama di Jerman. Lama di Jerman. Oke. Nah itu bagaimana untuk mengenal Islam awal-awalnya, pandangannya gitu? Die Leute fragen mich, wieso möchte als Muslim von Deutschland einfach. Dieser Eindruck, sowas. Damals zu schauen, dieser Islam wie dieser erste Eindruck, bevor du wechseln zum Muslim. Dulu saya ketemu orang Muslim, cuma Yuda aja dulu. Kalau di Jerman kan, saya banyak teman dari Jerman. Ini kalau Muslimnya cuma Yuda dulu kita teman-temannya. Yuda dulu kan saya belajar di sekolah di Jerman. Nah ada dulu bahasa nggak bagus, nggak ada temannya karena orang kan kalau bahasa nggak bagus orang susah ada temannya. Karena nggak bisa tanya, nggak bisa main. Nah Yuda dulu bantu saya belajar bahasa Jerman. Ini lama-lama saya tahu Yuda. Berarti awal teman kampus nih berarti ini. Iya, oh, teman kampus. Baik. Oke, baru dari situ mungkin dapat gambar tentang Islam gitu ya. Iya, ini gambar Islam untuk saya pertama kali bagus karena Yuda bantuin saya selalu. Berarti dari adabnya gitu maksudnya mungkin ya? Iya, mungkin kan kalau orang yang bukan Islam itu dia ngeliat Islam kan dari orangnya kan. Ini perilaku orang ini mencerminkan Islam, mungkin seperti itu. Oke, dari situ. Oke. Tapi ini pengen tanya nih, kalau di tempat tinggal Mbak Jahra sendiri di China sana itu sebenarnya mayoritas agamanya apa ya? Dan mungkin yang dianut oleh
Mbak Zahra tuh agamanya apa juga? Itu kalau Bisa beta. Bevölkerung in Harbin, welche Religion? Rumah saya Harbin kan, orang nggak ada religion. Nggak ada agama di Harbin. Terus dan in Harbin einfach keine Religion. Dan gibt's auch Muslim? Iya, ada Muslim, ya, tapi nggak banyak. Rumah saya nggak banyak. West China lebih banyak Di Cina Barat. Banyak Muslim. Tapi di kotanya istri di Harbin ada 4 masjid besar-besar. Iya ada. Iya. Sekarang kan di West China banyak Muslim pindah tempat ke South China atau North China. Rumah saya China Utara. Karena orang harus cari uang kan, pindah ke sana cari uang. Sekarang Muslim bukan West China banyak, sekarang South China, Mulai China kesebar gitu. Barat, China Utara juga ada Muslim. Sekarang kan masjid di China juga banyak, mana-mana ada. Karena Sekarang ya untuk Muslim harus sholat kan, ya ada mana-mana ada. Tapi ada satu masjid di kotanya istri 1908 dibikinnya dari arsitektur Rusia. Itu kaget juga tuh. 1908. Ya. Walaupun populasinya nggak terlalu banyak ya, tapi kan ada masjid berarti kan Ada apa ya? Muslim. Iya, kayak nunjukin di sejarah berarti tahun segitu sampai ada masjid berdiri berarti kan signifikan lah orang Muslim. Dia Tapi- punya peran yang signifikan gitu. Mayoritas berarti ateis gitu ya di sana. Ateis, ohne Religion. Meisten. Ya rata-rata nggak ada agama kalau di sana. Ya. Meisten. Oke. Maksudnya waktu di China nih. Iya di China. Saya juga dulu Nah, iya. nggak ada. Oh nggak ada juga. Iya. Nah udah di zaman ketemu Yuda, kita udah siap mau nikah. Nah saya baru masuk Muslim. Oh gitu. 2017. Saya masuk Muslim di Jakarta kan. Di Cilandak. Cilanda. Iya. Berarti ini sebuah mungkin apa qadarullah ya, keajaiban gitu ya misalnya bisa kenal Islam, bisa kenal Mas Yuda gitu. Jauh kan, satu dari China, satu dari Indonesia ketemu di Jerman. Nah Yuda sekarang kan nikah kan saya karena Yuda masuk Muslim. Ya sekarang tinggal di Indonesia. Gimana awal-awal Mas Yuda nanya-nanya apa? Misalnya kayak apa gitu? Mungkin kan tadi kan kabarnya Mbak Zahra ini kan kritis juga ya. Iya. Nah itu gimana ceritanya? Banyak sih kayak waktu pas masih kuliah aja juga udah mulai nanya kan. Kan waktu pas semester berapa adalah teman-teman beberapa dulu ketemu teman-teman yang Muslim suka dia nanya kenapa sih peraturannya gini, kenapa sih peraturannya gini. Nah dulu tuh sempet tuh lagi apa paling nanya paling yang apa ya paling sering tuh nanya misalnya kayak karena kan kalau di Eropa atau nggak mungkin di China aku nggak tahu ya cuman gambaran Islam itu kan suka dibilangnya kayak kekerasan apa teroris kayak gitu padahal kalau kan nggak tahu kan kayak gimana sih orang-orangnya. Nah kalau orang Barat tuh yang belum tahu Islam ya cuma ngeliatnya dari medianya aja. Jadi yang apa yang diceritain di media itu yang dia tangkap. Nah kadang suka istri kan dulu dia suka nanya ke saya kayak gimana sih. Nah saya juga jelasinnya sebisa saya. Gimana yang paling kritis menurut Mas Yuda gimana? Dulu tuh sering nanya apa welche Fragen damals hast du über diese Islam? Wieso Frau muss Kopftuch Ya kayak kenapa tragen? perempuan harus pakai kerudung? Und Männer brauchen nicht. Kenapa ya maksudnya kayak perempuan kan bajunya Panjang. harus panjang tapi Ya, kalau tapi laki-laki laki-laki kausa. pakai kaos masih nggak apa-apa. Kenapa beda? Kenapa perempuan harus pakai jilbab kalau laki-laki kau usah ya gitu. Kalau juga saya sering tanya kan sekarang saya belajar Quran. Nah dari Quran orang nggak boleh mohong, nggak boleh bikin jelek. Ya nggak boleh ya buat apa sih buat yang hal-hal yang Iya, jelek gitu. tapi sering ketemu orang juga Muslim tapi ada orang gitu. Kenapa orang nggak ikut Quran? Gitu. Saya tanya juga banyak. Iya. Maksudnya gimana tuh waktu ditanya? Ya jawabannya sih sebenarnya simpel kan karena kita kan mayoritasnya Muslim. Nah otomatis kan ya ibaratnya kalau yang ada yang kayak apa sih yang perilakunya yang jelek juga karena kita negara mayoritas Muslim ya otomatis tendensinya orang Muslim juga gitu beda misalnya kita kayak di mana misalnya
di Cina gitu. Pasti kan yang karena dia ateis ya orang mikir oh dia ateis nih perilakunya jelek nih. Ya karena mayoritasnya memang ateis. Cuman ada beberapa pertanyaan kalau bisa dijawab, kalau enggak bisa nanya ustadz. Mungkin Iya karena termasuk kritis lah ya. Iya karena kan ada beberapa saya juga nggak bisa jawab gitu karena suka kan nanya kenapa nggak sih nggak pakai jilbab. Iya. Nah masalahnya dia ngelihat di Indonesia kok ada sih orang muslim nggak pakai jilbab. Nah kan dia bingung kan kenapa sih harus pakai jilbab tapi dia nggak pakai jilbab. Nah saya bingung tuh kayak gitu gimana jawabnya. Ya sering saya tanya Yuda juga nggak tahu gimana balas gimana. Ya karena kan saya lihat Quran belajar nggak nicht wie Maschine hat viele Fragen. Ya dia ngeliatnya kan namanya kan kalau mesin kan ibaratnya udah gitu aja cuman karena kita manusia kan otomatis kan dia ada pertanyaan kan ini kenapa sih sih. Kita bukan mesin loh. Iya. Karena di sini harus pikiran saya belajar baru. Saya mau belajar apa di tip. Oh, lebih dalam gitu. Lebih ke dalam, nggak mau oberfläche. Nggak mau cuman atasnya aja atau luarnya aja. Iya. Sering tanya Yuda gimana ini, gimana tahu Yuda juga nggak tahu. Saya nanti tanya Ustad ya. Yuda juga nggak tahu gimana. Tapi jujur sih semenjak nikah sama istri jadi makin ngedalemin lagi. Iya. Karena kan sebagai imam mesti ini kan bisa ngebimbing. Nah sekarang gimana? Sekarang kan sudah masuk Islam sudah berapa tahun? Kalau gitu? 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun 5 tahun. 4 lebih. Iya 4 lebih lah. 4 tahun lebih, Masya Allah. Jadi tadi yang dikenakan bahasa oleh Mbak Zahra itu bahasa Jerman. Jetzt im Vergleich zu damals sehr lebih more confidence. Dibanding yang dulu, ini istri lebih percaya diri semenjak menjadi Muslim. Lebih confidence. Iya percaya diri. Und auch lebih kuat. Lebih kuat. Lebih keep calm. Sama lebih bisa sabar. Kenapa? Ya. Kenapa? Karena kan dulu kalau dulu kan saya kalau ketemu susah ya. Iya ketemu masalah. Ketemu susah. Dulu saya bukan Muslim kan, saya nggak tahu gimana atau cari teman saya atau cari orang tua saya, papa mama saya bisa bantuin saya. Tapi diese am Ende kann auch nicht Problem lösen. Tapi walaupun udah nyari teman, nyari apa solusi, misalnya ke manusia tetap aja nggak selesai masalahnya. Ich kann nicht alle diese Schwierigkeiten sagen. Karena dia nggak bisa juga kan kayak ngasih tahu semua masalahnya terus bisa yang dikasih tahu ini punya solusinya. Gibt es Leute, hat immer etwas im Privatherz. Karena kan namanya manusia kan pasti ada tuh yang hal-hal privat di hatinya. Aber diese, ich weiß und Allah weiß. Tapi semenjak sekarang ini jadi kan yang di hatinya dia tahu, Allah juga tahu sekarang. Tapi weil ich nicht sage andere Leute weiß nicht. Aber Allah, ich sage nicht, Allah weiß, hat schon gesehen. Jadi kalau ada masalah walaupun nggak bilang ke orang lain, Allah juga udah tahu karena dari hati. Und dann ich war sehr schwer, ich immer erstmal beten und danach frage diese Schützen von Allah oder diese Glück von Allah. Jadi kalau ada masalah yang besar banget, pertama-tama yang dilakuin adalah sholat. Habis itu berdoa, minta perlindungan, sama minta keberuntungan. Dan rata-rata kecapai doanya. Apa yang diminta itu didapat. Damals Lohnfuntern gerade aufmachen, wir immer jeden Tag denken, wie kommen diese Kunden. Und dann ich und Judah jeden Tag beten. Frage Allah, gibt viele Kunden bitte. Nah, dulu waktu pas bikin restoran juga istri awal-awal kan sholat karena waktu belum itu bingung kayak ini dari mana nih customer datang, berdoa terus alhamdulillah. Und dann plötzlich wie viele Monate, 2 Monate aufmachen, dann kam eine TV.
Weiß nicht, wieso diese TV kann zu uns kommen, wieso nicht zu anderen Leute. Terus waktu udah buka kira-kira 2 bulan tiba-tiba sempat diliput. Nah itu kaget, ini kenapa kok ngeliputnya ke kita bukan ke restoran lain. Wegen wir gerade aufmachen, gibt es viele Restaurants, hatte lange History, aber hatte sowas nicht, aber wir haben. Iya, jadi walaupun kita kan baru buka nih, belum ada sejarah, masih muda lah. Nah, tapi restoran lain tuh dia punya sejarah, udah lama gitu. Tapi kok bisa sih liputannya ke kita, nggak ke restoran yang udah bertahun-tahun gitu. Ich denke, das ist bestimmt, Allah hat meine Schwierigkeit gehört. Dia bilang makanya Allah dengar doanya. Weil ich frage meine Freunde oder meine Familie, niemand kennt solche Leute. Wie helfen mir? Karena kalau nanya ke teman atau ke keluarga, kita juga nggak ada di lingkungan kita yang kerja, misalnya di TV atau di mana. Gimana cara membantu kita? Wer? Allah. Ya, siapa yang bisa bantu? Hanya Allah. Wegen Allah schickt diese Leute kommen hier. Und danach, als diese TV erstmal gekommen und langsam kommen diese Magazin, kommen viele Glück. Jadi Allah tuh ngirim lewat hambanya itu Feng, tolong mungkin diliput ini. Kalau Feng Tang dari situ mulai lama-lama ada customer. Wegen dieser, ich bin sehr, sehr begeistert eigentlich. Ich bin sehr begeistert. Gara-gara itu dia jadi apa ya bilangnya ya? Begeistert, motiviert. Kayak apa ya bilangnya? Jadi terharu gitu loh. Ya. Wegen in meine Gedanken, dieser Ausländer macht Karriere hier, also im Ausland. Ich bin gerade hier damals 2 Jahre. Eigentlich sehr, sehr schwer. Ich habe nicht gedacht, ich kann etwas schaffen in Indonesia. Karena kan beliau dulu istri masih baru kan di sini. 2 tahun. Orang asing baru nyampe, baru ya 2 tahun, bikin sesuatu kan sulit karena kan ini medannya baru buat beliau. Nah, untuk seorang asing bikin usaha itu susah. Nah, alhamdulillah bisa kayak gini ya berkat Allah. Dann keine Sprache, keine Familien. Nggak bisa bahasanya, keluarga masih terbatas. Aber damals, ich denke, ich muss selbst Geld verdienen. Ne? Dann ich öffne dieses Restaurant. Aber hat viele Glück von dieser Allah. Also ich glaube, Allah hat viele Glück mir geschickt. Ansonsten kann ich nicht schaffen, bis jetzt so viele schaffen und Long Feng Tang immer läuft bis jetzt. Ya karena waktu pas awal kan juga nggak nyangka kayak gini, makanya senang banget Allah tuh udah banyak dengar doa-doa istri, makanya Long Feng Tang bisa kayak gini ya karena Allah. So. Also ich bin eigentlich sehr bedankbar, auch sehr begeistert. Terima kasih sama selalu bersyukur sama Allah. Ya, amin. Terima kasih. Ya. Masya Allah. Jadi itu menurut saya pesan yang sangat dalam ya, bahwa Mbak Jahrani dulu yang tinggal di daerah yang mayoritas ateis ya, yang nggak kenal Tuhan, nggak kenal siapa penciptanya. Tapi sekarang ketika Mbak Zahra ini sudah dapat hidayah dikasih sama Allah, Mbak Zahra menemukan menemukan zat yang maha menerima curhatan hambanya, Allah Subhanahu Wa Taala. Allah selalu dengar hambanya. Maka itu hikmah dalam Al-Quran itu, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Orang-orang yang berzikir ingat kepada Allah, dia akan tenang hatinya tenang. Kemudian apapun keluh kesahnya Allah dengar dan Allah jawab gitu. Bisa hari ini, besok, lusa atau seterusnya. Tapi yang jelas Allah jawab. Tapi itu penting banget ya, seorang Mbak Zahra ya, Masya Allah, yang sedih nih saya nih, Masya Allah. Ja, wegen echt für Ausländer, das ist sehr schwer. Wie kannst du schaffen, ne? Das ist sehr unmöglich. Damals in meinen Gedanken, ich denke, das ist sehr unmöglich. Ich habe auch nicht erwartet, Long Feng Tang läuft oder karena nggak nyangka, istri benar-benar nggak nyangka ini bisa jalan kayak sekarang gitu. Nah, waktu awal kan mikir orang asing, medannya baru, ini pasti semua serba susah. Asli susah banget, saya nggak pikiran bisa jalan, nggak pikiran. Cuman dulu tanya Yuda, ya udah sebulan ada uang masuk untuk anak udah cukup. Kalau jalan
läuft gut oder läuft schlecht. Ich habe nicht so viel gedacht. Einfach Chaos. Jadi nggak kepikir yang nih mau jalan mau enggak, awalnya kayak belum tahu nih bisa gak sih, bisa nggak ya gitu. Und jetzt wegen immer läuft und dann geben mir viele Confidence. Und meine Confidence und dann immer versuchen neue Dinge in Longfengtang hinzufügen. Und dann kommen immer noch diese zurück bersyukur gitu. Jadi pas sudah jalan beberapa bulan, jadi istri itu ada rasa percaya diri. Nah dari rasa percaya diri ini jadi oke, mau coba deh, ntar nambah ini mungkin ada menu kreasi-kreasi yang baru. Nah dan istri selalu tuh bersyukur tuh, suka dia abis itu dia ngeliat lagi, kok bisa kayak gini ya, alhamdulillah. Pakai tiap hari istri bilang harus bersyukur ya. Ich glaube, das ist bersyukur. Karena kalau udah kita ngeliat, kita flashback yang ke itu awal, kalau mikir kayaknya nggak mungkin bisa kayak gini, ternyata bisa kejadian juga gitu kalau Allah udah ngasih rezekinya. Wegen hier, ne, ich habe wahrscheinlich außer Juda wahrscheinlich nur Allah ist meine Leben. Wegen ich habe keine Familie hier, nur du, außer dir, wer ist meine Familie? Ich glaube nur Allah hat viele geholfen. Wegen ich bin wahrscheinlich traurig, Leute. Jadi karena kan di sini keluarganya istri kan rata-rata masih di sana. Nah di sini berarti cuma sama saya, ya bantuan yang bisa bantu ya cuman saya sama Allah, paling sama keluarga sini. Wer hat eine Familie? Wieso hat er was? Deine Familie sage in China. Ja, so außer dir habe keine Familie. Oh, apa dibilang, jadi dia ngerasa kalau tanpa saya nggak ada yang lainnya lagi. Wer kann helfen? Bestimmt nur Allah kann helfen. Jadi siapa lagi yang bisa ngebantu, hanya Allah. Doch. Okay, diese Frage so schon beantwortet. Baik, masya Allah ya. Nah, jadi hikmahnya mungkin bonus dari Allah ya ketika bonus dari Allah. Allah kasih kemudahan di Longfengtang. Gratis banyak banget gratis. Ya, wah. Masya Allah. Banyak banget. Man ya. Mungkin jadi Mas Yuda ini taunya dari istri bahasa Jerman gitu ya. Bahasa sehari-hari kita. Bahasa sehari-hari Jerman ya. Mungkin nanti juga ada yang bingung kan itu ngomong apa gitu, nah dari bahasanya Jerman gitu. Gimana sekarang perasaannya sudah dapat Islam? Kan kalau di Chinese kan katanya ateis ya. Kalau di Islam kan sekarang ada Tuhan nih. Wah, perasaannya gimana? Baik, Mas Yuda dan Mbak Zahra, tadi kan sempat singgung Longfengtang ya, sampai Allah kasih tadi bonus lah ya, Masya Allah dari perjuangan doa tadi, Masya Allah. Dari tadinya curhat ke manusia yang nggak ada gunanya ya, memang bener curhat ke manusia memang nggak ada gunanya, justru malah jadi masalah buat kita. Gitu ya. Tapi curhat sama Allah, doa sama Allah, akhirnya Allah mudahkan Longfengtang ini. Sebenarnya kita pengen tahu nih, Longfengtang itu gimana sih awal ceritanya ya? Soal bisnisnya gimana sih? Dari nol sampai sekarang ini gimana tuh awal-awalnya? Mungkin silakan. Sudah. Sama Longfengtang. Kalau naga, kan? Yeah. Naga. In China-nya arti laki-laki. Nah, phoenix, China artinya perempuan, girl. Nah, tang sugar banyak gula. Jadi to translate di istri suami harmonis apa? Ya, biar bikin bisnis lancar. Ya, kalau bikin bisnis lancar. Ya. Karena gula kan, kalau orang makan gula senang kan. Jadi kayak tempat suami istri cari uang. Cari gitu. Uang, banyak uang senang ya. Ya gitu. Oke, lanjut. Ya, dan ada Mas bisa makan di Longfengtang. Dulu kalau saya bikin Longfengtang nggak ada banyak reason. Ya nggak ada banyak ini sih, nggak ada banyak nggak ada banyak alasan gitu. Reason. Ya. Cuman dulu saya kan hamil di Jerman. Nah saya kan ikut Yuda ke Indonesia. Nah kalau makan susah, karena pertama 3 bulan saya juga baru di sini masuk Indonesia. Makan apa ya, sehari cuman pikir makan, nggak pikir lain. Nah kita sering cari makan tapi kurang cocoknya.
Saya dari China Utara kan, bukan South China. Sini banyak restoran dari South China. Dari Cina Selatan. Cina Selatan. Saya mau makan rasanya dari rumah, tapi nggak ada. Asli nggak ada, cuma banyak China Selatan. Gimana ya saya habis lahir, nah saya sering masak di rumah. Udah, ini makan enak banget, ini apa ya? Ini makan juga enak banget. Ada satu hari saya masak wonton, wah enak banget. Udah makan sampai keringatan banyak, enak banget. Saya tanya ya, Yuda ini bisa jual di sini. Nah kita udah dulu tempat kecil banget, Longfenghang, 10 meter kuadrat. Cuman tapi awal-awal kita beraniin diri deh coba bikin. Ini ada wonton, ada grilled wonton, chicken, ya, ada ayam, terus mie, iya ada mie, menunya dulu sama belum banyak, crayfish, tapi porsi kecil banget, cuman sama bubble tea. Awalnya itu jadi karena istri pengen kan nyari makan susah, yang dia suka ya udah dia bikin deh. Dulu juga ada pikiran, nah kalau udah habis lahir, nah juga pikir gimana cari uang di sini harus berdiri, independen, harus mandiri. Nah gimana juga oke, coba bikin restoran kecil, bukan imbis ya, ini imbis bukan. Ibaratnya tuh kayak ini yang kayak makanan apa sih yang cepet saji gitu loh, yang orang datang udah beli makanan yang udah di kotak-kotakin kayak gitu awalnya. Dulu kan kita nggak ada piring kita pakai plastik. Iya, ada. Maunya yang cuman udah cepat saji semua. Iya, orang nggak ada makan di dalam. Banyak komplain karena nggak ada piring, cuma pakai semua plastik. Piring plastik, mangkuk plastik. Dulu semua siap nggak bagus. Ya peralatan semuanya ya seadanya lah gitu. Karena kita dulu juga nggak tahu ini bisa jalan nggak. Ya. Cuman dulu mau sparen Geld. Karena kan di awal mau menghemat kan, jadi belinya yang paling murah. Mau coba marketing orang Indonesia suka makan ini atau enggak. Kalau enggak, kita juga enggak buang banyak uang. Ya udah tutup. Kalau orang suka, nah nanti saya beli piring lagi. Gitu. Sempat buka tutup ya? Bukan peralatan makannya aja. Ya, jadi kan kalau restoran kan mungkin yang keramik atau apa sih, porselen. Kalau kita dari awal semua dulu plastik. Itu bertahan berapa lama waktu yang 10 meter persegi, 3 bulan kan, Monat nah, kita masuk berapa? 3 bulanan. Ya, alhamdulillah. 3 bulan. Dulu masih kecil dan karena saya masih mau tempat, masih mau di Longfenghang, masih mau tinggal di sana. Kan kita dulu kan ada tempat kecil, saya masih mau tinggal nggak mau pindah tempat. Tapi habis 3 bulan, ya alhamdulillah. Ya udah ada customer, udah oke kan? Udah kalau siang dari kantor dekat tahu di sana nak makan, malam ya juga banyak Gojek, juga ada orang pesen. Nah kita lihat udah mulai ada orang tahu, udah banyak jual. Nah juga tanya kenapa enggak disewa tempat besar, nanti jadi benar-benar restoran, kan ini kecil banget sekarang. Saya dulu nggak mau. Saya tanya, kita baru buka 3 bulan, Yuda mau disewa tempat besar, nanti ada problem banyak. Yuda udah siap belum? Kan saya ada banyak konflik, banyak tanya. Karena saya orang lebih tradisional gitu. Ya lebih pemikirannya masih konvensional lah. Mag nicht so viel Risiko. Nggak terlalu suka banyak risiko. Nah, Yuda tanya, disewa satu tempat aja sehari, tanya saya, kasih tahu saya. Nah, Yuda tanya, sekarang kita jalan ya cari tempat. Nah, kita mau disewa tempat kan? Nah, ada itu tempat Longfenghang dulu kan? Orang bangkrut ya. Ya, jadi waktu yang tempatnya Longfenghang yang sekarang itu ada orang bikin usaha terus
bangkrut. Nah kebetulan pas lagi lewat ada tulisannya disewa. Juga dekat rumah. Dekat rumah juga. Yuda tanya, kita lihat ya. Nah ada, Yuda suka tempat itu dulu. Yuda suka tempat. Jadi itu yang Longfeng Tang sekarang. Dulu kan kita kan ingat pertama kali buka itu kan sering tuh kalau malam-malam kita beli bahan baku. Nah dulu tempatnya waktu masih sebelum kita sering kita lewat kan kalau mau ke supermarket. Saya suka tempatnya kan, lampunya bagus kan, terus saya doain aja, aminin deh gitu. Alhamdulillah jadi dapat tempatnya. Iya, ini pindah tempat ya cepat. Ya cepat ya 3 bulan. Nanti bikin apa? Semua renovasi, desain, inklusif menu nah. Karena Longfeng Tang sekarang banyak menu, sayur, daging, ada lain-lain banyak. Nah kita semua bikin sendiri. Oke. Itu bikinan Mbak Zahra sendiri? Saya sendiri. Tangan sendiri? Sendiri semua. Nggak ada orang untuk saya desain gimana desain ini, nggak ini semua pikiran sendiri. Pesan dari banyak souvenir kan, itu juga dari China saya pesan sendiri. Saya cari ini souvenir China, apa orang Indonesia mungkin tahu. Mungkin lebih famous. Ya, lebih yang orang Indonesia tahu, lebih yang terkenal souvenir-souvenirnya. Saya beli banyak. Renovasi desain ya semua sendiri. Renovasi cari orang, tapi desain semua saya kasih tahu gimana renovasi. Menu sebelum Longfeng Tang buka, kita selalu di rumah atau tempat Longfeng Tang, dapur Longfeng Tang, masak dulu, bisa makan nggak? Ini kurang apa? Sayur kurang apa? Kalau masak daging gitu enak nggak? Nanti gimana jual semua? Wah, berapa bulan? 1 bulan lebih sehari di sana. Coba makanan masak. Saya masak, Yuda coba. Yuda, enak nggak? Ini kurang ini gitu. 1 bulan ya. Lebih 1 bulan lebih ya, sehari masak. Capek banget. Dulu juga ada waktu susah, saya udah nggak mau. Saya möchte aufgeben. Mau hampir nyerah gitu kan, capek. Iya, capek. Karena saya dulu di Jerman sendiri, 10 tahun semua sendiri. Sekarang diese environment wieder. Karena lingkungannya baru lagi, beda lagi. Iya, harus semua belajar lagi. Nah, sini harus cari uang lagi. Nah, semua bikin baru lagi. Saya sering juga. Capek saya udah nggak mau lagi. Tapi Yuda sagt du immer neben mir, gib mir diese motivasi. Jadi ya selalu memotivasi istri juga kan. Kayak semangat, nggak apa-apa. Ya alhamdulillah sekarang menu Longfeng Tang banyak orang suka. Kamlanya nggak sedikit, ada banyak orang suka lah ya. Oke, masya Allah ya. Jadi memang nggak muluk, nggak langsung besar gini Longfeng Tang ya, memang ada prosesnya ya tadi disebutkan ya. Dari kecil kemudian 10 meter persegi ya Allah. Subhanallah, tapi sekarang Allah mudahkan ya. Berkat doanya nih, masya Allah. Tabarakallah. Nah, dan juga informasi juga ya bahwa Mbak Zahra ini sudah lagi mengandung ya. Kita lupa juga nih, tadi mention di awal mengandung 7 bulan ya. Berapa? 8 bulan. Kita doakan sahabat sekalian semoga lancar semua dan nanti anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya, amin. Hafal Quran ya, menjadi guru. Wah, pokoknya menjadi amal jariah buat Mas Yuda sama Mbak Zahra. Ya, Oke. Nah, kira-kira nih mungkin ada sesuatu pesan gitu ya yang mungkin Mbak Zahra juga kemarin sempat cerita ya, itu mau pesan apa buat teman-teman sahabat Ngaji Cerdas? Silakan. Muss häufig beten. Sagen, wann gibt es diese Schwierigkeit, darf nicht aufgeben. Wann gibt es diese Schwierigkeit und du kannst weinen, du kannst nicht zufrieden, aber du darfst am Ende nicht aufgeben. Du kannst erstmal diese schlechten Emotionen raus von deinem Körper, aber danach ruhig und denke nochmal und darf nicht aufgeben. Wenn du brauchst Hilfe und immer mit dem Herz, 100% dieses ehrliche Herz und spreche mit Allah. Sag, ich brauche wirklich Hilfe. Ich glaube, Gott
niemals mach Fenster und Tür zusammen zu. Bestimmt Tür zu, ein Fenster auf. Aber diese Fenster, wo ist diese Fenster? Du musst auch mit eigenen diese Verhalten suchen. Jadi istri bilang, misalnya lagi benar-benar lagi sedih, lagi hancur kayak gitu, nangis boleh, apa mau numpahin emosinya juga boleh, cuman jangan nyerah. Itu yang penting, jangan nyerah. Nah, nanti bisa berdoa dari hati yang paling dalam, 100%. 100% berdoa ke Allah. Brauche wirklich Iya, Hilfe. jadi bilang kayak Allah, aku butuh banget bantuan. Nah, Allah pasti dengar. Karena istri bilang nggak mungkin Allah itu nutup pintu dan nutup jendela. Jadi mungkin pintunya ditutup tapi jendelanya masih dibuka. Nah, hanya kita mesti tahu jendelanya di mana. Jadi maksudnya istri mungkin Allah ngirim nih dikasih nih bantuannya lewat ini, cara ini. Nah, kita hanya mesti cari aja cara yang mana sih yang Allah maksud untuk ngebantu kita. Ja, wegen Allah hat Fenster schon auf. Na, wo ist dieses Fenster? Du musst mit eigenen Verhalten, eigenen fleißig suchen. Jadi, Allah udah ngebuka ini pintu atau jendela ibaratnya. Nah, cara untuk mencapai jendela atau pintu tersebut ya dengan ketekunan kita, kegigihan kita. Jadi kita rajin, jadi tahu oh di sini nih, ini jendelanya nih yang Allah maksud. Nah, dari jendela ini kita dapat rezeki atau dapat bantuan yang kita minta. Und ich denke, wir sind alle Muslimen, alle sind Kinder von Allah. Wenn Allah möchte dich, wann möchte dich, also wie sagen, umbringen, atau möchte dich sterben machen, bestimmt nicht erzeugen dich. Bestimmt gibt dir nicht Leben. Wenn gibt dir Leben bedeutet Allah bestimmt du betender. Sie kann hören. Jadi dia istri bilang kita ini apa ya, bukan umat apa ya, antara Allah sama kita hamba. Jadi kita ini kan semuanya hambanya Allah. Nah, Allah itu nyiptain kita ini pasti ada maksud gitu. Kalau kita diciptain di sini, hidup di bumi sia-sia aja, kenapa nggak misalnya kenapa harus kita diciptakan? Dan deswegen, du musst beten von Allah und wenn du hast diese in Schwierigkeit. Jadi, sie glaube erinnern alle diese eigenen Kinder. Jadi karena kita adalah hambanya Allah, Allah nggak mungkin ninggalin kita. Nah, kalau ada masalah atau apa, tinggal berdoa aja sama Allah. Karena kita diciptakan pasti ada tujuannya. Tujuannya apa sih? Kita diciptakan di sini. Semua manusia pasti ada tujuannya, ada fungsinya lah. Nggak ada yang sia-sia. Sage ich bin mit eigenen dieser Verfahren, eigenen dieser Erlebnis. Ich denke, Indonesien, ich kriege mehrere Glück als in German. Mehrere Glück in German. Von deiner Erfahrung? Von meiner Erfahrung, wenn ich damals lebe in Germany, ist in Indonesien. Aber Indonesien masuk Muslim und dann, ich glaube, ich kriege mehrere Glück als damals in Germany. Dia bilang dari pengalaman istri selama dia tinggal di Indonesia dan setelah memeluk Islam, dia merasa tuh makin beruntung, makin hidupnya makin tenang. Und dann, ja, ich denke, die letzte, ich glaube, muss diese sehr, sehr ehrlich. Sehr, sehr ehrlich. Vorne, hinten nicht Unterschied. Wegen ich schaue viele Leute wie das, ne? Aber also für mich, ne, ich denke, besser vorne, hinten immer gleich. Und als Menschen muss immer ehrlich. Pokoknya tadi itu istri bilang apa yang di Jerman itu dia lebih beruntung pokoknya di sini dibanding di Jerman atau di Cina. Pokoknya di sini lebih banyak beruntungnya lah mungkin apalagi setelah memeluk Islam. Terus kedua tadi dia bilang kalau bisa itu kita tuh depan belakang tuh selalu sama. Jadi kayak misalnya udah kalau apa bilangnya susah terjemahinnya juga kadang-kadang nih. Jadi kayak apa sih ya apa adanya lah. Jadi orang tuh apa adanya. Ehrlich, ehrlich, jujur. Sehr, sehr ehrlich.
Dan wozu dieser? Wenn du nicht ehrlich findest, du gibst es den Leuten noch her für dir? Keiner. Karena kalau kita misalnya apa adanya terus jujur, jadi orang tuh ngebantu juga enak. Tapi kalau enggak kan bingung juga gitu mungkin. Fertig. Udah. Ja, fertig. Sudah segitu. Baik, Masya Allah. Tadi ya pesan-pesannya itu sangat dalam sekali buat kita renungi ya, Masya Allah. Ya mungkin sahabat sekalian mudah-mudahan dapat hikmah dari pesan tadi itu. Masya Allah, seorang mu'alaf yang baru 4 tahun ya, kalau dihitung masih baru itu Mas Yuda. Karena kan 4 tahun bukan waktu yang lama, baru sebentar, apalagi untuk belajar Islam kan harus banyak waktu ya. Tapi sudah bisa sedalam itu pemahamannya, Masya Allah. Apalagi backgroundnya tinggal di negara yang minoritas nih, Masya Allah. Yang mesti berjuang keras kan untuk mencari kebenaran Islam. 2 negara, baik Cina maupun Jerman kan gitu ya. Minoritas, nggak ada teman, cuma Mas Yuda doang gitu. Masya Allah. Tapi Masya Allah pemahamannya. Tadi saya juga kutip sedikit dari pesannya Mbak Zahra ini adalah tujuan hidup manusia. Manusia ini harus punya tujuan kan. Allah tuh nggak mungkin nyiptain manusia kalau nggak ada tujuannya kan gitu ya. Pasti Allah ada maunya gitu. Nggak mungkin Allah cuma ngelempar gitu manusia nyiptain udah lempar gitu, nggak mungkin. Allah pasti tahu begini dan kamu akan kembali ke aku lagi kan gitu. Masya Allah. Barakallah. Baik, nah mungkin itu ya buat sahabat sekalian dan juga mungkin kalau ingin mampir ke Long Feng Tang ini berada di mana nih Mas Yuda? Silakan Mas Yuda. Long Feng Tang itu ada di Jalan Bintara Utama 3A nomor 39. Nah, ntar gampang tinggal Google aja di Long Feng Tang. Ya, nanti ada arahnya. Ntar insya Allah bisa ketemu di sana. Iya, nanti ketemu Mas Yuda, ketemu Mbak Zahra juga. Insya Allah. Ya, karena standby ya di sana insya Allah. Ya sering lah kita mampir. Ya, cuman mungkin karena Mbak Zahra lagi mengandung ya mungkin jadi jarang ya sekarang ini ya. Tapi sekali lagi kita doakan semoga dimudahkan persalinannya ya. Seluruhnya dan kemudian juga restorannya makin besar. Makin mendunia insya Allah. Amin. Ini bisa berguna lah buat yang Amin. berkah. Ya, sebenarnya ada visi misi dari Long Feng Tang cuman belum berkenan untuk di-share gitu tapi karena beberapa hal yang mungkin ini ya. Baik sahabat sekalian mungkin itu ya sharing pada kesempatan hari ini. Terima kasih Mbak Zahra, Mas Yuda. Terima kasih. Ya. Mudah-mudahan berkah selalu. Dan tadi sekali lagi saya tegaskan kalau ingin mampir ke Long Feng Tang, klik aja di Google Map Long Feng Tang itu cuma satu aja insya Allah. Jadi langsung ketemu insya Allah. Mungkin itu ya. Baik, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih.